Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita dalam program Bicara Langsung Bilang. Dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa profesi dokter gigi merupakan salah satu profesi kesehatan yang sangat dibutuhkan di seluruh wilayah Indonesia. PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi dokter gigi di Indonesia yang didirikan untuk menjadi wabah peningkatan profesionalisme dokter gigi. Dan tema kita hari ini akan mengangkat seputar persiapan musyawarah wilayah PDGI Sulawesi Tengah, musyawarah cabang PDGI Kota Palu, dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh PDGI di wilayah Sulawesi Tengah ini sendiri. Dan pemirsa, hari ini kami telah menghadirkan 3 orang narasumber. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, narasumber kita yang pertama adalah Ibu Dr. Gigi Emma Sukmawati, Magister Sains, Magister Kesehatan. Beliau adalah Ketua PDGI Pengurus Wilayah Sulawesi Tengah periode 2022-2025. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para pemirsa semua yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Gigi Muhammad Ghazali, Magister Administrasi Rumah Sakit, Spesialis Bedah Mulut. Nah, ini beliau adalah satu-satunya yang paling tampan di dalam ruangan dialog kita pada malam hari ini. Selamat malam dokter, Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Widya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian. Ketemu lagi di TVRI Palu. Ya. Dan narasumber kita yang terakhir adalah Ibu Dr. Gigi Eliana, Magister Kesehatan. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksanaan Musyawarah Wilayah PDGI Sulawesi Tengah tahun 2022. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa televisi saat sore hari ini. Ya, Bapak Ibu Dokter, ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat berbahagia karena sebenarnya Ibu saya merupakan salah seorang masyarakat Kota Palu juga selain sebagai host TVRI yang sangat membutuhkan kehadiran dokter gigi di wilayah Kota Palu dan Sulawesi Tengah khususnya. Nah, dokter, kita bertanya lebih dulu kepada Dokter Emma ya, kepada Ibu Dokter Emma. Yang ingin kami ketahui adalah apa sih sebenarnya tugas dan wewenang dari pengurus wilayah PDGI di wilayah untuk lingkup provinsi, Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya mohon ralat bahwa saya Ketua Pengwil periode 2020-2022. 2020-2022. Ya, jadi Pengwil itu adalah pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memang baru yang pertama di SK-kan tahun 2020. Sebelumnya tidak ada Pengwil, hanya ada cabang Sulawesi Tengah. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu terjadi pemekaran, artinya pemekaran dalam organisasi bahwa sesuai dengan ADART setiap satu daerah atau kota maupun kabupaten yang memiliki 10 dokter gigi sudah boleh membentuk satu cabang. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu terbentuklah 4 cabang di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu cabang Kota Palu, cabang Parimo. Kota Palu ini di dalamnya termasuk Donggala, Sigi, Toli-Toli, dan Buol. Kemudian Sigi dengan Sigi ya. Kemudian yang keduanya adalah Parimo, yang ketiganya Morowali, yang keempat Banggaraya. Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bahwa setiap 4 cabang yang terbentuk harus sudah ada Pengwil. Oleh karena itu maka terbentuklah Pengwil yang di-SK-kan oleh PB atau pengurus besar di pusat pada tahun 2020. Artinya Dokter Emma merupakan ketua pengurus wilayah pertama di wilayah Sulawesi Tengah, Dokter. Insya Allah. Dokter, sebenarnya ada berapa lama rentang periode kepengurusan dari sebuah kepengurusan PDGI sendiri, Dok? Iya, baik. Jadi satu periode kepengurusan itu adalah 3 tahun.
Nah, kemudian Muswil dan Muscap yang akan dilaksanakan ini berhubung karena pada saat tahun 2020-2021 kita tahu terjadi pandemi yang seharusnya waktu itu kami dilantik atau dikukuhkan oleh PB tahun 2020 tersebut bulan Agustus di dalam Kongres. Hanya saja karena pada saat pandemi tersebut Kongres mundur karena tidak boleh terjadi kerumunan massa, mundur dan baru dilaksanakan Kongres tahun 2002 kemarin di Balikpapan yaitu bulan Maret. Nah, sehingga memang terjadi bottleneck ya antara kami yang harusnya habis 2023, sedangkan periodisasi itu bila setelah Kongres harus dibentuk yang baru gitu. Jadi artinya untuk kepentingan periodisasi ini kami harus melaksanakan Muswil maupun Muscap untuk kepengurusan 2022-2025. Baik dokter. Nah sekarang kita bertanya kepada Dokter Ghazali dok. Dok, untuk wilayah Kota Palu sendiri tadi disampaikan oleh Ibu Dokter Emma bahwa setiap daerah yang memiliki 10 orang dokter gigi itu dapat membentuk satu cabang. Nah, kalau kami ingin tahu dok, itu ada berapa dokter gigi yang saat ini berada di wilayah Kota Palu? Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi kalau Kota Palu sendiri kurang lebih saat ini, karena Palu tadi seperti disebutkan oleh Dr. Emma tadi, kita membawahi wilayah Donggala, Sigi, Toli-Toli, Buol, ya, sampai termasuk sebenarnya Kabupaten Poso. Itu masih wilayah PDG Cabang Palu. Jadi keanggotaan kami sekarang sekitar 160 dokter gigi, 160-an dokter gigi. Ya, karena ini dinamis sekali karena keanggotaan itu terbaca dari, kan kalau ada yang masuk, karena bulan ini mungkin 160, mungkin bulan depan, minggu pekan depan mungkin tinggal 158 karena ada yang pindah keluar masuk, selesai pengabdiannya dia keluar. Jadi dinamis sekali. Jadi rata-rata 160 anggota. Ya. Dokter, kita ketahui bersama bahwa memang wilayah Kota Palu merupakan ibu kota provinsi yang pastinya juga membutuhkan lebih banyak mungkin jangkauan, lebih luas jangkauannya. Betul. Nah, dalam proses-proses ini dok, bagaimana yang selama ini dijalani dari sepanjang kepengurusan dokter? Apakah memang dinamikanya seperti apa seperti itu dok? Baik. Jadi begini, kalau kita runut kembali ke sebelumnya kan cabang Palu ini adalah cabang Sulawesi Tengah. Ya. Jadi kami adalah induk sebenarnya, Ya. sebagai induk yang membengkarkan semua cabang yang ada. Dan akhirnya kita seperti yang disampaikan Dr. Emma, wilayah harus dalam pengaturan wilayah. Nah, memang kesulitan terus terang waktu yang kawan yang cukup luas ini, katakanlah yang dari teman-teman dari Toli-Toli untuk mengurusan perpanjangan STR saja, itu kan harus komunikasi ke Palu. Sebenarnya sangat sayang, kasihan sekali kan kalau mereka dari cukup jauh, wilayah yang cukup jauh untuk datang hanya untuk tanda tangan dengan ketua kan sebenarnya cukup dari segi administrasi cukup menyulitkan. Itu sebenarnya tantangan yang paling berat sebenarnya, dan kasihan juga karena mereka kan punya kegiatan lain, aktivitas lain untuk pelayanan. Itu yang menjadi terganggu sebenarnya. Ya. Itu yang jadi paling ini. Untuk sementara itu ininya jadi kendala berat. Baik dok. Ya. Nah, kita bertanya ke Dokter Eli nih, sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Muscap dan Muswil PDGI Sulawesi Tengah dan Kota Palu, dok. Bagaimana sebenarnya, kan tadi disampaikan ada masa waktu yang terulur karena pandemi COVID. Bagaimana latar belakang pelaksanaan Muswil dan Muscap PDGI di Sulawesi Tengah dan di Kota Palu, dok? Ya, makasih. Jadi sesuai amanat dari ADRT PDGI itu dan hasil kongres kemarin di Balikpapan itu mengamanatkan untuk cabang melakukan muscap paling lambat 6 bulan setelah kongres. Kalau muswil itu 3 bulan setelah kongres. Jadi dasar itu, tapi karena memang tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pengwil bahwa yang masa kepengurusan itu dari suatu organisasi PDGI itu 3 tahun, yang kemarin sebenarnya berakhir di 2020, hanya karena pandemi jadi terundur di 2020. Baik dokter, kita simpan dulu ceritanya karena kita akan memasuki azan maghrib. Dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah jangan kemana-mana karena setelah jeda azan maghrib kita akan kembali berdialog bersama pengurus Persatuan Dokter Gigi Sulawesi Tengah dan Cabang Kota Palu. Tetaplah bersama Bicara Langsung.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bicara Langsung Bilang, dan pemirsa sedikit mereview yang telah kami bahas sejak awal program tadi adalah musyawarah wilayah PDGI Sulawesi Tengah, pelaksanaan musyawarah cabang PDI Kota Palu, dan bagaimana tantangan Persatuan Dokter Gigi Indonesia di wilayah Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama kami dalam program Bicara Langsung pada line telepon yang tertera di layar kaca Anda 0451452414. Dan kita kembali ke Dr. Emma. Dok, sebenarnya untuk jumlah dokter gigi di wilayah Sulawesi Tengah ini ada berapa, Dok? Ya. Baik Mbak Widya, di data kami jumlah dokter gigi di Provinsi Sulawesi Tengah itu adalah 244 gitu. Mungkin bisa lebih dari itu, tetapi yang tercatat di bendahara adalah 244. Tapi bisa saja mungkin ada dokter gigi yang baru selesai, belum mendaftar dan lain sebagainya dengan alasan lainnya. Tetapi yang resmi adalah 244. Artinya ada 244 dokter gigi yang tercatat di wilayah Sulawesi Tengah. Dan dokter, itu sebenarnya bagaimana kalau kita berhitung terkait rasio dengan jumlah penduduk Sulawesi Tengah? Kita ketahui Sulawesi Tengah ini jumlah penduduk yang begitu besar dengan wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar oleh kepulauan juga, Dok. Nah, apakah sudah mencukupi, dokter? Ya, baik. Dalam Renstra atau rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2030 nanti itu rasio idealnya adalah 14 dokter gigi untuk 100 orang jumlah penduduk. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah saat ini setahu saya adalah lebih dari 3 juta, tetapi misalnya kita ambil saja 3 juta, sedangkan yang idealnya adalah 14 per 100.000 penduduk, artinya paling tidak harus ada 420 orang dokter gigi untuk mencukupi jumlah penduduk yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi artinya baru 56% kurang lebih jumlah dokter gigi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Ya, artinya ini memang dokter masih membutuhkan begitu banyak lagi, dokter. Nah, kepada Dokter Ghazali tadi disampaikan wilayah cabang Palu ini kan dia bukan hanya menaungi dokter gigi yang ada di Kota Palu, tapi ada di beberapa wilayah lain seperti Toli-Toli, Sigi, Donggala, Poso juga ya, dokter ya. Nah, artinya, Dok, sebenarnya jumlah yang belum mencukupi ini masih perlu begitu banyak upaya untuk mungkin juga sekaligus mengajak dokter-dokter gigi yang lain untuk bergabung bersama PDGI, Dok. Nah, apakah ada upaya yang dilakukan oleh PDGI untuk merekrut para dokter yang sebenarnya harusnya sudah masuk nih, Dok, tapi sampai sekarang belum masuk ke dalam PDGI? Baik. Sebenarnya ada 2 konsepsi dasar pelayanan kedokteran gigi itu ya. Pertama pelayanan dasar dan pelayanan rujukan spesialistik sebenarnya. Jadi kalau konsepsi pelayanan dasar itu sendiri kan sebenarnya itu dipenuhi kalau kita bicara dalam ranah pelayanan itu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lah, katakanlah di puskesmas, di klinik-klinik ya. Nah, tapi kan sebenarnya kalau Palu ini menjawab itu dengan kebutuhan itu kan bukan hanya jawab yang dasar kalau Palu. Jadi kalau Palu itu kita butuh misalnya orang dari sana merujuk ke Palu itu butuh apa sebenarnya sih? Dia butuh pelayanan yang lebih dari yang mereka dapatkan di puskesmas. Nah, jadi kalau kita bicara kebutuhan pelayanan itu ada dua ini, butuh layanan dasar atau layanan spesialistik. Nah, tantangan kita di Palu sebenarnya, Palu ini kan tanda kutip rujukan utama ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau ada problem, karena jangan kita melihat gigi ini hanya melihat sakit gigi semata-mata atau tidak. Contohnya saya contohkan kalau saya problem di saya itu orang kalau misalnya ada tumor di rahangnya, itu harus kemana dia? Kan dia kan nggak mungkin selesai di puskesmas, nggak, dia harus ke rumah sakit. Ada apa misalnya yang lain kasus cedera bibir lain sebagai kasus-kasus yang butuh pelayanan spesialistik lain misalnya, atau pelayanan dasar yang lain misalnya yang butuh pelayanan lebih dari sekedar itu. Nah, ini problem kita sebenarnya kalau pelayanan dasar seperti itu mungkin bisa dipenuhi dengan, kan banyak program mungkin dari pemerintah, ada program Centara Sehat dan sebagainya untuk penuhan di daerah-daerah ya. Nah, tapi yang jadi masalah sebenarnya sekarang ini justru di pelayanan spesialistik ini kita kurang sekali. Nah, ini yang jadi tantangan sebenarnya besar sekali, karena sampai di Palu mau diapain? Kalau hanya sama dengan terima dilayani di
di daerah misalnya ngapain dia harus ke Palu, butuh biaya, waktu dan sebagainya. Jadi itu harus selesai di Palu. Nah ini problemnya sebenarnya. Dan ini tanggung jawab kita juga, dokter gigi juga, karena masalahnya pelayanan bukan pelayanan itu, pelayanan rujukan spesialis pelayanan kesan gigi juga yang dibutuhkan itu. Cuma dalam tataran pelayanan spesialistik yang lebih. Nah ini problem yang sebenarnya belum tuntas sebenarnya. Dan memang kan masyarakat juga mungkin belum begitu familiar dengan problem-problem kesehatan gigi dan gusi gitu dok. Ya mungkin yang diketahui hanya sekedar sakit gigi. Betul. Kebanyakan juga masyarakat mungkin masih memilih untuk pergi pengobatan alternatif gitu dok. Padahal sebenarnya mungkin ada infeksi yang harus ditangani dengan lebih berkelanjutan. Baik dokter, nah ini berbicara soal persiapan Muswil PDGI dan Muscap PDGI Kota Palu dok. Ini tentunya diharapkan bukan hanya sebuah kegiatan seremonial, tapi ada rangkaian-rangkaian kegiatan lain. Ke Dokter Eli, kira-kira apa-apa saja rencana untuk rangkaian kegiatan yang akan dilakukan, dok? Oke, ya makasih Mbak Widya. Jadi awal Juni kemarin ya, pengurus PDGI wilayah Sulawesi Tengah itu membentuk panitia untuk pelaksanaan Muswil maupun Muscap. Jadi dirangkaikan dan rencana kegiatan itu akan dilaksanakan Muswil pada tanggal 15 Juli minggu depan, dan esoknya di tanggal 16 itu dilaksanakan Muscap. Ya. Adapun untuk kegiatan pra Muswil maupun Muscap, yaitu ada beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kami laksanakan, seperti bakti sosial, anjang sana ke panti asuhan. Dan tanggal 16 nanti itu kami melaksanakan juga seminar dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Hasanuddin, 3 narasumber yang expert, yaitu untuk spesialis penyakit infeksi, kemudian ada spesialis kesehatan gigi anak, dan juga spesialis radiologi kesehatan gigi. Nah itu akan memberikan materi untuk menjawab tantangan. Kami mengambil tema untuk Muswil maupun Muscap, yaitu peran dokter gigi dalam pembangunan kesehatan dan pengabdian masyarakat di era revolusi 4.0. Ya, jadi materi-materi kami ada yang sudah menjawab tantangan revolusi 4.0 tersebut ya. Apakah pelaksanaannya dok ini nanti khusus untuk para dokter gigi di wilayah Sulawesi Tengah atau boleh diikuti oleh umum dok? Ya, jadi khusus untuk bagi anggota PDGI, tapi PDGI Sulawesi Tengah dan juga ada dari luar provinsi yang memang ikut dalam kegiatan tersebut. Iya. Nah dok, saya tertarik mendengar penyampaian dari Dokter Eli tadi bahwa memang saat ini ternyata Persatuan Dokter Gigi Indonesia ini juga sudah mulai menjawab tantangan digitalisasi ya dok. Sama seperti kami TVRI yang terus berpacu untuk mengembangkan konsep-konsep digital. Nah dok, saya sempat membaca di sebuah artikel bahwa memang saat ini PDGI sendiri ini memiliki sebuah basis data mungkin ya dok, IPDGI gitu. Ini sebenarnya salah satu upaya mungkin yang dilakukan untuk mendata para dokter gigi secara database secara digital dok. Nah apakah sudah diterapkan untuk di PDGI Sulawesi Tengah dokter Emma? Ya, insya Allah sudah karena memang ini adalah hal mau tidak mau, suka tidak suka ya kita harus mengikuti perkembangan zaman, dan artinya memang ini mempermudah teman-teman yang berada kebetulan ditugaskan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang keadaan geografisnya tidak mudah ya, tidak mudah dijangkau. Namun tetap ada kendala kadang-kadang dengan sinyal dan lain sebagainya tetap masih ada, tapi insya Allah bahwa perkembangan IT kita tentu harus wajib untuk selalu mengikuti. Ya, ini juga tentunya merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan profesionalisme dari dokter gigi di wilayah Sulawesi Tengah dokter. Ya, karena kita kan sebetulnya Mbak
punya dua customer ya. Jadi pengurus ini punya dua customer. Satunya customer internal, yaitu teman-teman dokter gigi se-Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kedua tentu adalah customer eksternal, yaitu masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kita. Jadi dua-duanya kita harus balance, tidak hanya saja mementingkan kebutuhan teman sejawat, tetapi terutama adalah mementingkan bagaimana derajat kesehatan gigi dan mulut di Provinsi Sulawesi Tengah ini bisa lebih baik setiap tahunnya. Dan tentunya hal ini adalah kita juga memang dalam program harus selalu berkolaborasi dengan program-program pemerintah daerah. Dokter, ya. Baik, tadi juga sempat disampaikan oleh Dr. Eli bahwa akan ada beberapa seminar yang dilakukan. Ini juga tentunya untuk meningkatkan kapasitas dokter gigi di wilayah Kota Palu dan Sulawesi Tengah ya dokter ya. Nah, dokter mungkin bisa dijelaskan selama ini memang apakah program-program secara seperti ini maksud kami itu rutin dilakukan baik di wilayah Kota Palu oleh Dr. Ghazali atau dalam skop yang lebih luas, Dok? Ke Dr. Ghazali dulu mungkin. Oh iya, baik. Sebenarnya kita ada format kegiatan kita kan ada berbasis ilmiah, ada pengabdian. Jadi ada seminar, ada pengabdian masyarakat. Nah, ini kan semua di format kebetulan kalau yang ilmiah ini bentuknya seperti ini. Jadi yang meningkatkan kompetensi keilmuan di bidang masing berkaitan dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh teman-teman sejawat. Terus yang berkaitan dengan masyarakat tadi menjawab ini Ketua Pengwil tadi berupa pengabdian ke masyarakat. Nah, ini kita hampir rutin kita laksanakan setiap tahun. Malah terakhir ini untuk masyarakat kita dalam yang kaitan dengan sebenarnya yang di era digitalisasi ini kita kemarin ada teledentistry bekerja sama dengan salah satu dengan pengurus pusat PDG itu untuk kebetulan cabang Palu dapat kesempatan dan kami rutin dapat seperti itu. Sebelumnya bulan Februari kami dapat juga kerjasama dengan ini, tapi kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Universitas Darulako untuk melaksanakan kegiatan seminar. Jadi ada ilmiahnya, ada pengabdiannya. Nah ini semua karena waktu situasi pandemi kita buat secara webinar dan jadi kita sebut teledentistry ya. Jadi komunikasi masyarakat bertanya, konsultasi lewat ada kita sebarkan hotline untuk konsultasi secara langsung ke dokter yang terkait. Terkait dengan ini tadi Dr. Eli tadi yang sampaikan bahwa ada 3 materi, ini sebenarnya bagian yang menjawab kebutuhan masyarakat memang sebenarnya, karena masyarakat ini seperti pemateri yang misalnya radiologi, kedokteran gigi. Ini kan familiar sekali dengan masyarakat. Orang tahunya itu radiologi itu ya kedokteran radiologi, bukan kedokteran gigi. Padahal ini ada spesifikasi sendiri sebenarnya. Apa yang dibutuhkan berbeda radiologi? Ya dokter ya? Antara radiologi bagi ada tubuh dan betul. gigi. Oh iya. Lebih Istilah yang spesifik, dikenal lebih spesifik ronsen kita. ya, ronsen. Karena kita punya banyak modalitas untuk itu. Begitu juga yang satu penyakit mulut. Penyakit mulut itu kan orang kadang bingung. Ini penyakit mulut atau apa? Atau bedah mulut yang punya kasus. Nah, itu kita dulu harus paham, baru masyarakat kita pahami. Jadi kalau teman sejawat sendiri tidak terlalu paham ini, sebenarnya ini ranah mana ini, harus rujuk kemana. Harus kita dulu paham, baru kita bisa menjelaskan ke masyarakat. Jadi itu sebenarnya inti dari ininya. Jadi ternyata, era 4.0 di situ. Ternyata ada begitu banyak tantangan yang dihadapi oleh dokter gigi di wilayah Sulawesi Tengah ya dok ya. Dan tadi kita juga cerita banyak soal bagaimana ternyata luasnya geografi Sulawesi Tengah ini pada akhirnya membuat ada beragam kesulitan yang dihadapi. Nah, tapi kita juga tentunya berharap dok bahwa standar pelayanan yang didapatkan di wilayah Kota Palu itu tidak akan terlalu jauh bedanya dengan yang ada di wilayah kepulauan, misalnya di Banggai Kepulauan atau di Banggai Laut dok. Nah, apakah memang ada sebuah panduan Dr. Emma praktek klinis terhadap fasilitas pelayanan primer atau fasilitas-fasilitas lain dok? Ya, baik, terima kasih Mbak Widya. Tentunya hal ini yang bertanggung jawab adalah PB kalau untuk PDGI yaitu pengurus besar. Kalau untuk pelayanan primer yang wajib itu adalah Kementerian Kesehatan. Itu dua-duanya sudah membuat panduan untuk bagaimana melaksanakan standar pelayanan minimal kepada masyarakat maupun standar pelayanan spesialistik yang ada di rumah sakit. Tadi Dr. Ghazali juga sudah sampaikan bahwa kendala kita saat ini adalah pelayanan spesialistik di rumah sakit, belum seluruh spesialis tersedia di rumah sakit pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan rumah sakit rujukan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi pada kesempatan ini juga mudah-mudahan
ada dari Dinas Kesehatan maupun pemerintah setempat yang menyaksikan acara ini, mungkin kami mohon perhatian dan dukungannya bagaimana agar di rumah sakit provinsi, yaitu Rumah Sakit Undharta, dapat menyiapkan spesialis-spesialis dalam bidang kedokteran gigi. Walaupun mungkin dalam bentuk MOU dengan Unhas atau dengan fakultas-fakultas lainnya di universitas di seluruh Indonesia. Baik dokter. Apakah memang ada, kalau untuk wilayah Sulawesi Tengah sendiri dok, apakah ada MOU antara PDGI dengan pemerintah daerah setempat, entah di Kota Palu atau di wilayah Sulawesi Tengah dok? Kalau sampai saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah mungkin sedang dijalin bagaimana akan ada MOU dengan di luar Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi secara internal setahu saya dijalin juga MOU dengan rumah sakit kota, yaitu Rumah Sakit Kota Palu, karena memang sampai saat ini justru Rumah Sakit Kota Palu yang sudah menyiapkan atau ada dokter spesialis, 2 dokter spesialis, yaitu spesialis gigi anak dan spesialis perawat konservasi gigi. Baik dokter, saya juga termasuk sebenarnya salah satu masyarakat yang hanya berpikiran dokter gigi itu tidak ada pemisahan spesialis-spesialisnya, ternyata ada ya dokter ya. Ada. Baik, luar biasa. Kita kembali ke proses pelaksanaan musyawarah wilayah dan musyawarah cabang PDGI Kota Palu dan Sulawesi Tengah dok. Nah dokter Eli, sebenarnya kapan rencana pelaksanaan muswil dan musyapin dan akan dilaksanakan di mana dokter? Oh ya, makasih Mbak Widya. Ya jadi pelaksanaan muscap ya dan muswil itu akan dirangkaikan dilaksanakan di Swiss Bell Hotel pada tanggal, kalau muswil tanggal 15 Juli di bulan ini ya dokter ya, bulan baik. ini seminggu lagi Mbak Widya. Kemudian muscapnya pada tanggal 16 Juli, jadi 16 dirangkaikan Juli. Ya sehari untuk kegiatan muswil, kemudian esoknya kami lanjut dengan muscap. Ini artinya setelah sempat tertunda beberapa tahun masa pandemi ya dok ya, karena kan tadi masa periodisasinya jadi lebih panjang dari yang seharusnya. Untuk cabang, ya. Kalau untuk wilayah justru pendek dok ya. Yang harusnya 3 tahun jadi 2 tahun. Jadi 2 tahun. Tapi memang dokter kita juga tahu ya bahwa adanya pandemi ini juga memang membatasi ruang gerak banyak organisasi. Betul. Untuk ini ya dok ya, untuk bekerja dengan optimal gitu, karena kan memang tidak boleh ada kerumunan, kemudian ada dokter-dokter sendiri pasti terfokus pada unit kerjanya masing-masing, apalagi di masa-masa darurat seperti kemarin dok. Dan mungkin karena memang juga profesi dokter gigi ini yang paling rentan terkena karena langsung bersentuhan dengan selaput lendir seperti itu dok. Yeah. Nah harapan apa dok yang diharapkan ini pada saat setelah pelaksanaan muswil provinsi dan muscap Kota Palu dok? Ya, terima kasih Mbak Widya sekali lagi. Jadi harapan kami setelah dilaksanakan muswil, tentunya setelah muswil nanti kami akan menyusun program kerja dan hal-hal tantangan-tantangan yang sebagaimana tadi sudah disampaikan, tentu kita akan susun di dalam program kerja tersebut. Dan perlu diketahui bahwa salah satu tugas Pengwil itu adalah hanya mengkoordinir cabang-cabang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan kegiatannya adalah yang melakukan cabang-cabang itu sendiri, tapi tentunya atas komunikasi dan konsultasi antara cabang dengan Pengwil. Pada saat pelaksanaan muscap nanti dok, apakah wilayah lain di luar Kota Palu masih akan tetap bergabung atau mungkin akan dibentuk mungkin wilayah Poso sendiri misalnya, Toli-Toli sendiri, atau seperti apa formulasinya dokter? Ya, itu kami serahkan kepada teman sejawat yang ada di wilayah Poso, di wilayah Sigi, Donggala, Toli-Toli maupun Buol. Jadi memang salah satu tugas kami juga sebagai pengurus wilayah adalah menghimbau kepada teman-teman sejawat yang ada di daerah-daerah yang tadi kami sebutkan untuk mandiri, membentuk sendiri cabangnya masing-masing kalau memang sudah cukup indikasinya atau indikatornya untuk membuat sebuah cabang, yaitu 10 dokter gigi. 10 dokter gigi ya dokter ya. Yeah. Dan ini yang kerja paling berat sepertinya memang Dokter Ghazali ya dok, karena kan beliau ini wilayah di Kota Palu tapi tetap harus berkonsolidasi dengan teman-teman dokter gigi yang ada di daerah-daerah lain. Nah dokter
Kira-kira sepanjang 3 tahun ya dok masa kepengurusan Hampir dok? 5 tahun. Hampir 5 tahun jadi. Oh iya dok, Karena betul ya. pandemi. Lebih jauh, lebih panjang lagi Iya. waktunya. Selama hampir rentang waktu 5 tahun. Apa kendala yang paling membuat dokter kesulitan dalam melaksanakan peran sebagai seorang ketua PDGI cabang Kota Palu? Baik, terima kasih Mbak Wid. Jadi sebenarnya sejak awal kepengurusan kita dilantik itu Desember 2017. Masuk 2018 September kita bersama-sama mendapat musibah gempa yang kita semua di Sulawesi Tengah rasakan di Kota Palu. Itu sudah merupakan beban buat saya dalam menjalankan program kerja. Harusnya kan begini, harusnya program kerja itu sudah jalan bagus, tapi hampir setahun itu kan setelah gempa itu kan kita kan otomatis kita rekonstruksi, perbaikan semua infrastruktur, nggak mungkin kita buat kegiatan. Setelah masuk 19 akhir, kita masuk pandemi lagi dengan pandemi COVID. Dan ini memang kita yang paling tanda kutip paling takut sebenarnya, hati-hati sekali karena bekerja di daerah rongga mulut. Nah ini jadi problem sebenarnya. Itu secara global, internal kita sendiri kan terus terang namanya kepengurusan, kami sadari bahwa tidak semuanya kita bisa memenuhi apa keinginan teman-teman sejawat. Jadi tadi tanggung jawab kita kan ke masyarakat, ke teman sejawat itu juga kan ada kewajiban kita untuk minimal meningkatkan kapasitas intelektual keilmuan mereka, membuat kesejahteraan untuk PDGI, anggota PDGI, khususnya cabang Palu. Itu juga masih mungkin belum maksimal karena terus terang kita kendalanya di situ. Kita mau efektifkan kegiatan seminar lebih banyak, tapi karena situasi kan sulit untuk bekerja dengan maksimal. Kemudian untuk masyarakat sendiri mungkin mohon maaf, mungkin kalau kita sendiri belum bisa banyak memberikan yang untuk masyarakat khususnya Kota Palu dan sekitarnya, karena kita tahu bahwa memang di Palu ini seperti yang Emma sampaikan tadi, kita ini kan butuh bukan hanya pelayanan. Saya bukan hanya sakit gigi sekarang misalnya, sakit gigi saya tapi sudah lain-lain modelnya. Ya. Jadi bukan hanya ditangani oleh dokter gigi biasa misalnya, harus itu memang terbatas sekali. Dan kalau kita nyambung yang ada MOU sekarang itu sekarang kebetulan pelayanan saya bedah mulut ya. Kebetulan bedah mulut itu ada pelayanan di Undata. Kebetulan di Undata itu ada MOU antara FKG Unas dengan Rumah Sakit Undata untuk pelayanan spesialistik bedah mulut. Jadi alhamdulillah itu daftar antrian operasi saya sampai 40 operasi sebulan itu yang belum teroperasi. Artinya kebutuhan itu masih cukup tinggi. Padahal bedah mulut itu ada juga di Morowali. Jadi memang itu kendala kita. Jadi memang terus terang masyarakat ini kasihan sebenarnya. Terus pelayanan spesialistik yang lain. Ada problem yang lain seperti misalnya ada kasus yang memang benar-benar belum. Nah, ini harusnya tertangani dengan bagus, dan siapa yang harus membantu sebenarnya kecuali masyarakat, misalnya pemerintah daerah harusnya. Tapi saya bersyukur 5 tahun ke depan insya Allah nanti pelayanan spesialistik di sini yang lagi sekolah sekarang ini ada sekitar 20 lebih dokter gigi dari Sulawesi Tengah, dan dari Kota Palu itu lebih dari 20, mungkin 26 orang dari Sulawesi Tengah itu lagi menempuh pendidikan spesialis di luar. Insya Allah 5 tahun ke depan ini akan banyak pelayanan spesialis ini. Saya berharap sekali kita akan jadi, terutama di Kota Palu ini akan banyak. Dan ini yang paling banyak dari Palu. Palu sih itu paling banyak sekolah. Insya Allah ke depan itu yang bisa ini. Ini tantangan semua buat kita dan mudah-mudahan bisa terjawab oleh kebutuhan itu. Ya. Baik dok. Kemudian salah satu upaya tadi yang sudah kita bahas itu adalah dengan melakukan beragam seminar dokter ya. Nah, pada rangkaian pelaksanaan kegiatan musyawarah nantinya kan juga memang ada beberapa yang disampaikan oleh Dokter Eli tadi ya, terkait beberapa seminar yang akan dilakukan. Nah, apakah Dokter Eli ini dilakukan secara daring kah atau masih daring atau sudah bisa dilakukan secara luring, Dok? Ya, Mbak Widya. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan seminar itu kita laksanakan secara luring. Ya, oh, ya. Offline ya. Di Swiss Bell Hotel. Ya. Ya, tentunya kami panitia berharap untuk teman-teman sejawat di Sulawesi Tengah untuk dapat mengikuti seminar ini ya, mungkin satu kesempatan yang sangat ini ya. Dan ini gratis ya untuk anggota PDGI cabang Palu gratis. Ya. Baik. PDGI. Karena sebenarnya masih begitu banyak hal yang bisa kita bahas dokter. Cuman memang kan ini terbatas oleh waktu ya dok. Nah, kita masih punya sisa waktu 5 menit lagi dan masih bisa mungkin kita membahas beberapa hal dok. Nah, Dokter Emma sendiri sebagai Ketua PDGI Wilayah Sulawesi Tengah periode 2000, tadi saya salah 2020, sebut ya dok. Mohon maaf dokter. 2020-2022. 2023 dok. Nah, apa sebenarnya harapan besar dari dokter selaku ya seorang profesional di bidang dokter gigi ya, seorang praktisi, dan seperti apa harapan yang dokter miliki dengan adanya
PDGI di Sulawesi Tengah, Dok? Ya, jadi sebenarnya PDGI baik cabang maupun wilayah kepentingannya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan gigi dan mulut, karena masih banyak memang masyarakat yang menganggap bahwa sakit gigi itu tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan kematian gitu. Padahal ini sangat keliru. Gitu. Jadi artinya mudah-mudahan ke depannya kami menyarankan jangan takut pergi ke dokter gigi gitu, dan minimal dalam 1 tahun itu 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Jangan menunggu sakit dulu baru pergi ke dokter gigi, dan nanti begitu kami lihat kasusnya memang sudah tidak bisa dipertahankan, yaitu harus dilakukan ekstraksi atau pencabutan yang tentunya akan merugikan si penderita itu sendiri. Iya, Dok, karena memang sebagai ini balik lagi, Dok, sebagai masyarakat memang kadang-kadang kesadaran bahwa pentingnya ke dokter gigi itu masih sangat rendah di masyarakat. Ya, mungkin juga ada rasa takut juga, Dok. PR kami sebenarnya itu, PR betul, kami Dok. dari organisasi bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa perawatan kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting. Sebetulnya mudah saja, yaitu dengan menyikat gigi sehari 2 kali, pagi sebelum berangkat beraktivitas dan malam sebelum tidur. Ya, Dokter Ghazali sendiri, Dok, ada harapan apa di balik peran dokter selama ini sebagai seorang ketua PDGI cabang Kota Palu, Dok? Ya. Jadi itu tadi tantangan kita ke depan, karena kita ini bekerja membutuhkan dukungan semua pihak, terutama pemerintah daerah yang berkepentingan juga dengan pelayanan kesehatan gigi ini. Jadi itu terus terang kalau hanya kita sendiri sih, terus terang saya kemarin sudah berusaha merangkul teman-teman. Kita kan berkaitan dengan pelayanan ini, ada yang kita berkaitan dengan BPJS untuk pelayanan itu, teman-teman tergigi berkaitan dengan BPJS. Jadi ini mungkin ada juga connectingnya di situ persoalannya kan, misalnya kan itu dari pusat saja belum selesai urusannya, apalagi kita di daerah juga belum tuntas persoalan itu. Misalnya soal besaran kapitasi, teman-teman masih merasa dokter gigi ini dibayar kapitasinya hanya sama dengan dibayar dengan lebih mahal tarif parkir sebenarnya. Itu kan sebenarnya problem yang masih belum selesai dari pusat. Itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain di Cincabang, tapi dampaknya kita rasakan karena kita yang berkontak dengan masyarakat, dengan dokter gigi kita, dan kita yang beri pelayanan sama masyarakat langsung. Kita yang kontak langsung. Nah ini jadi saya penentu kebijakan sebenarnya harusnya banyak berperan. Jadi dan saya berharap kalau misalnya ke depan, khususnya tadi bicara ke pelayanan rujukan, mungkin bisa lebih pemerintah daerah bisa lebih sedikit perhatikan itu, karena terus terang saya sekarang berada di center, saya tidak bekerja di Undata, tapi saya di rumah sakit Unhas, tapi banyak pasien-pasien yang dari sini yang ke sana itu rata-rata hanya yang sebenarnya hal yang sepele kok, harus ke Makassar, harus ketemu dengan kita di sana, padahal sebenarnya tidak perlu lagi perlu lagi dokter, ya baiklah. Gitu. Nah, untuk Dokter Eli sendiri, Dok, harapan apa yang dokter ingin sampaikan mungkin kepada rekan sejawat yang kebetulan sedang menonton juga hari ini untuk mensukseskan pelaksanaan Muswil PDGI Sulawesi Tengah dan Muscap PDGI Kota Palu, Dokter? Iya, makasih Mbak Widya. Jadi harapan kami dalam pelaksanaan Muswil maupun Musjab, ya, jadi kami menghimbau untuk teman-teman sejawat yang berada di daerah khususnya, ya, karena Muswil ya itu akan diikuti oleh teman-teman ya, ketua cabang dari Palu sendiri, Morowali, Parimo, dan Banggai Raya. Ya, dan juga di luar dari wilayah tadi, ya, itu untuk kita mengikuti kegiatan pelaksanaan Muscap, Muswil, dan seminar tentunya, Dokter, ya. Seminar, ya. Terima kasih, Dokter. Nah, semoga apa yang kita diskusikan hari ini, Dok, bisa memberikan manfaat bagi baik bagi rekan sejawat dokter-dokter gigi di wilayah Sulawesi Tengah ataupun bagi masyarakat di wilayah Sulawesi Tengah dan Kota Palu, Dokter. Terima kasih pemirsa, dan akhirnya tentunya sebenarnya masih begitu banyak hal yang bisa kita diskusikan dengan sangat panjang di Bicara Langsung, tetapi karena ya kita terbatas durasi juga ya, Dokter, ya, maka kami harus pamit undur diri dari layar kaca Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Bicara Langsung Bilang pada episode-episode berikut. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Ponulele mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.